Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ana Asmarani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari kelas C, NPM 1911070126. Jadi teman-teman, di sini izinkan saya untuk menjelaskan biografi singkat tentang seorang filsuf yang bernama Al-Kindi. Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq As-Sobah Al-Kindi, lahir 801 dan wafat 873. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani yang diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya, ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi menurut Aristoteles, yang di kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar di daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Di antaranya, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Muqaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri, dan astronomi. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmatika. Karena jika bilangan tidak ada, maka tidak akan ada suatu apapun. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi 3, daya bernafsu, apetitif, daya pemarah, irascible, dan daya berpikir, kognitif atau rasional. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sains kereta dan 2 kekuatan lainnya, pemarah dan nafsu, sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka 2 daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan oleh Al-Kindi seperti anjing dan babi. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, maka diibaratkan sebagai raja. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan.
Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina seabad kemudian. Ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks terhadap berbagai pemikiran yang dianggap bid'ah. Dan dalam keadaan yang sedemikian tragis terhadap para pemikir besar Islam, Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius ortodoks itu. Jadi teman-teman, itu tadi sedikit cerita singkat atau biografi singkat tentang Al-Kindi, seorang filsuf. Pertama, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya atas nama Ana Asmarani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.